Menjadi seorang dokter di masa perjuangan membuat Dr. Un Bun Ing menjadi sosok progresif yang turut serta dalam pergerakan kemerdekaan dengan melayani siapapun tanpa pamrih. Pelayanan sepenuh hati Dr. Un Bun Ing memancarkan binar, menumbuhkan harapan yang tak pernah padam bagi persatuan Indonesia. Meski Dr. Un sudah lama tiada, pelita itu tidaklah redup, karena generasi penerus beliau, Laksana Sumbu yang menjaga spirit pelayanan gemati agar senantiasa hidup. Ketika sudah menjadi dokter, itu kehidupan kita tuh nggak lagi 100% adalah milik kita atau milik keluarga kita. Diri kita ini juga milik pasien-pasien kita, seperti itu. Saya tuh menyadari sampai saya di titik itu ketika saya lulus itu semua itu bukan saya yang mengusahakan sendiri. Sehingga bagi saya apa yang bisa saya raih sekarang itu saya harus menjadikan itu berkat buat pasien-pasien saya, berkat buat orang lain gitu. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari sih gitu. Jadi kayak pasien itu sudah bukan lagi hanya istilahnya subjek dari profesi dokter, enggak. Jadi pasien itu sudah menjadi bagian dari hidup seorang dokter. Kalau bagi saya sih seperti itu. Ketika saya memutuskan untuk menjadi dokter bedah, ketika saya memutuskan jalan ini, ketika saya memutuskan dari awal menjadi seorang dokter bedah, itu saya sudah memutuskan bahwa tidak boleh ada satupun yang berkorban. Dalam artian begini, saya seorang ibu dengan 3 orang anak dan saya adalah seorang dokter bedah. Bagi saya tidak boleh keluarga itu saya korbankan demi karir saya, pekerjaan saya. Begitupun juga pasien itu nggak boleh saya korbankan demi kepentingan keluarga saya. Semua harus berjalan secara seimbang, seperti itu. Kalau memang harus ada yang effort lebih, siapa? Ya harus saya, seperti itu. Bagi saya itu harus dikerjakan dengan tulus, karena suatu ketulusan, sesuatu yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan tulus itu pasti akan dirasakan sangat baik, berdampak baik, dan menjadi berkat yang baik buat orang sekitar kita. Satu, untuk pasien saya, kedua juga untuk keluarga saya, seperti itu. Saya belajar untuk mendoakan pasien saya by name. Pasien A, Ibu A ini komplikasi yang mungkin terjadi, itu saya doakan semoga tidak terjadi. Seperti itu. Begitu juga sih kalau yang besok mau saya operasi gitu kan. Tuhan, kalau misalkan ada sesuatu yang saya takutkan nanti resikonya seperti ini. Apa resiko yang saya takutkan terjadi tidak terjadi, seperti itu. Itu ya sebisa saya ingat, saya pasti sebutkan namanya. Kalaupun saya tidak ingat, saya tahu yang siapa gitu kan, yang pasien yang ini habis operasi ini, Tuhan gitu. Jadi belajar untuk by name sih itu. Konsekuensi dari profesi kita adalah memang harus siap sedia ketika ada suatu kondisi emergensi, seperti itu. Ya itulah yang tadi mungkin yang saya bilang bahwa menjadi dokter itu pasien itu udah menjadi satu bagian dari kehidupan kita, kayak gitu. Yang dipikirkan pertama adalah keselamatan untuk pasien itu, gitu kan. Otomatis kayak rasa ngantuk, capek itu pasti udah akan udah dikesampingkan kayak gitu sebenarnya itu. Dan itu memang tidak terjadi secara mendadak, rasa tidak terpaksa itu, karena itu memang dilatih kan sejak awal kita sekolah. Itulah rasa tanggung jawab yang dilatih sejak awal sekolah sampai kita di titik seperti ini. Lebih ke tanggung jawab dan kita memikirkan apa sih yang terbaik buat pasien itu, seperti itu. Kehadiran kita itu kadang nggak hanya kehadiran dalam sisi yang fisik aja mereka lihat gitu kan. Jadi saya tuh berusaha sekali untuk selalu hadir buat mereka dengan sela-sela waktu yang memang ada gitu kan, memaksimalkan sih, maksudnya walaupun secara kuantitas itu enggak, secara kuantitas saya tidak bisa memenuhi idealnya seorang ibu, kehadiran seorang ibu untuk anaknya, tetapi secara kualitas saya berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik buat mereka.
apapun pekerjaan Anda, apapun pekerjaan kita, kerjakanlah semua itu dengan sepenuh hati, dengan setulus hati gitu kan. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita, dengan tulus, ya dengan tulus, pasti akan ketulusan kita tuh pasti akan dirasakan kok ke pasien-pasien kita. Rasa kita tulus, kita peduli. Tulus itu otomatis ketika kita tulus melayani pasien kita otomatis akan peduli gitu kan. Kita akan memikirkan gitu, kita akan memikirkan kebutuhan pasien kita apa. Kadang nggak cuman kebutuhan secara medis loh, kebutuhan sosial itu yang perlu juga untuk kita perhatikan. Kebutuhan mereka secara psikis juga, support mereka secara psikis. Bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita berbicara kepada mereka, bagaimana kita menjelaskan misalkan penyakit mereka. Seperti itu adalah bagian dari segenap hati, ketulusan kita. Karena sudah diberi kesempatan sama Tuhan bisa tumbuh menjadi dewasa dan sehat, tidak ada halangan apapun, ya saya ingin membantu menjadi tenaga kesehatan, membantu orang-orang yang sakit membutuhkan. Setidaknya itu wujud ibadah saya untuk hidup. Saya di situ diberitahu kalau mulai besok saya sudah di lantai 8 selatan, ditugaskan di ruang COVID. Untuk awalnya perasaan yang saya rasakan kaget, tentu khawatir, ada cemas juga. Tapi saya namanya juga bekerja di rumah sakit, harus siap melayani pasien dimanapun, ditempatkan dimanapun juga harus siap. Itu makanya saya bersedia, Bu. Karena saya percaya kalau bekerja dengan tulus ikhlas, niatnya menolong, pasti bakal dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah juga selama perjalanan di ruang COVID sampai selesai, saya tidak pernah kena COVID. Alhamdulillah, keluarga juga sehat, walaupun awal-awal banyak pro kontra selain dari keluarga juga, lingkungan, bahkan sempat dulu ada kepala desa saya datang ke sini, dikiranya saya kena COVID, padahal saya yang merawat COVID. Tetap awalnya belum rela, tapi setelah saya jelaskan mengenai kondisinya, terus tata cara supaya tidak terkena atau minimal membatasi supaya tidak terjangkit, keluarga juga mengerti. Alhamdulillah keluarga juga bisa menerima juga, Ibu. Di situ saya harus lebih bisa membantu dan harus bisa juga memberi informasi ke keluarga supaya lebih berhati-hati dan gimana caranya supaya bisa terputus kontak COVID itu tidak menyebar ke yang lain. Alhamdulillah Tuhan menjaga juga. Saya sehat, keluarga sehat, lingkungan juga aman. Saat masuk di ruangan ini, Bu, yang pertama saya rasakan adalah respon terharu. Terharu karena yakin bisa selesai kasusnya ini dan sekarang sudah membaik. Banyak teman-teman pasien juga sama-sama saling berusaha menguatkan di sini, karena keluarga dari pasien, ya kita sendiri perawat, teman kita ngobrol juga sama pasien sendiri, jadi sudah menjadi keluarga. Dan akhirnya hal yang kita inginkan dari pertama kali dibentuk ruang COVID sampai sekarang, kita bisa melaluinya dengan lancar tanpa halangan apapun. Saya satu yang saya pegang dari dulu sampai sekarang, anggaplah pasien itu diri kamu sendiri. Bila kamu melakukan ke diri kamu bisa baik, maka ke pasien pasti bisa baik. Dan satu lagi, pasien datang itu bukan dalam kondisi senang, tapi dalam kondisi sedih. Maka kita harus bisa membuat rasa khawatir, rasa sedih di dalam diri pasien maupun keluarga pasien setidaknya berkurang. Menjadikan inspirasi Dr. Un yang pertama adalah tanpa pamrih.
menolong siapapun, dimanapun. Terus menjunjung rasa empati, simpati, empati pada pasien maupun keluarga. Terus juga satu lagi, jangan pantang menyerah, walaupun ditempatkan di mana saja. Karena namanya perawat maupun tenaga kesehatan harus siap ditempatkan dimanapun saja.